Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang soleh dan soleha. Pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, pelajaran yang ketujuh yaitu menerima qada dan qadar. Namun sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita akan belajar materi qada dan qadar dengan harapan nanti anak-anakku yang soleh dan soleha bisa memahami makna qada dan qadar, menunjukkan contoh-contoh qada dan qadar, serta mengetahui hikmah kita belajar beriman kepada qada dan qadar. Anak-anakku yang soleh dan soleha, iman kepada qada dan qadar adalah termasuk rukun iman yang terakhir, yang ke-6, yaitu yakin dan percaya bahwa qada dan qadar Allah itu ada. Nah, kemudian apa itu qada dan qadar? Kalian bisa melihat gambar 1 di situ ada apa? Gambar bayi yang baru lahir. Kemudian gambar yang kedua adalah hamparan tanah sawah dan pegunungan, pemandangan alam. Kemudian yang ketiga, anak-anak yang sedang mengaji. Kemudian yang terakhir itu adalah gambar anak-anak yang berprestasi. Apa hubungannya qada dan qadar dengan gambar-gambar tersebut? Mari kita jelaskan satu persatu pengertian qada dan qadar. Secara bahasa, qada artinya hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian qada menurut istilahnya adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali adalah zaman atau waktu sebelum makhluk Allah diciptakan, termasuk adalah manusia. Kemudian qadar. Qadar menurut bahasa adalah kepastian, peraturan, atau ukuran. Yang menurut istilah, qadar adalah segala ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Nah, di sini perbedaannya. Qadar itu dapat dirubah dengan ikhtiar manusia atau dengan usaha manusia. Sedangkan qada itu sudah ditetapkan oleh Allah dan mutlak berlaku, tidak dapat diganggu gugat, tidak bisa dirubah oleh manusia. Ingat-ingat ya, perbedaannya yaitu qada adalah ketetapan Allah yang sudah pasti, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah tapi itu bisa dirubah oleh manusia dengan ikhtiar dan doa. Berikut ini adalah contoh qada
atau ketetapan Allah yang tidak bisa diubah oleh makhluknya. Kalian bisa lihat gambar satu ya, itu adalah matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Itu akan setiap hari seperti itu, tidak ada yang bisa merubah kejadian tersebut. Dengan teknologi apapun, matahari akan terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat, kecuali kalau sudah kiamat, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua adalah gambar orang yang meninggal dunia. Ini juga termasuk takdir Allah yang tidak bisa diubah, bahwa kematian akan menghampiri setiap makhluk Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua yang bernyawa itu pasti akan mati. Kemudian yang ketiga adalah gambar bumi serta planet-planet lainnya yang berputar pada posnya. Ini adalah ketetapan Allah yang tidak bisa diotak-atik, yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Bahwa planet-planet itu sudah mempunyai poros-porosnya untuk berputar, berrotasi, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari contoh-contoh tersebut kita bisa ambil hikmah qada sebagai berikut, yaitu datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu, bahwa waktu itu tidak akan kembali berputar, waktu itu akan terus berjalan. Makanya kemudian yang kedua adalah kita harus memanfaatkan waktu tersebut untuk belajar dengan baik dan melakukan hal-hal yang positif. Kemudian yang ketiga adalah menerima berapapun uang yang diberikan oleh orang tua kepada kita untuk jajan ya, gunakan dengan baik. Kemudian tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah ataupun dimanapun berada, karena apa? Tadi dicontohkan di depan bahwa kematian itu pasti akan datang, tidak ada yang perlu kita sombongkan. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kemudian contoh qadar dan hikmahnya seperti terlihat di layar gambar tersebut. Seorang anak telah berhasil mendapatkan juara kelas, dan kemudian ada temannya yang mengucapkan selamat kepada dia. Nah, juara kelas ini adalah termasuk qadar Allah, ketetapan Allah, tapi bisa dirubah oleh manusia. Kepintaran dan kebodohan itu bisa dirubah oleh manusia. Dengan cara apa? Kita supaya pintar kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu rajin dan giat dalam belajar. Nah, hikmahnya apa? Hikmah beriman kepada qadar Allah adalah menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan itu harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah kita harus punya rasa percaya diri dalam menghadapi tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Terima kasih anak-anakku sekalian yang soleh-soleha. Tugasnya adalah mencontohkan dan menuliskan
contoh dan hikmah kode dan kodar di buku tulis. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.